Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Imam besar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala bahwasannya di antara kewajiban hamba adalah menampakkan wujud nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Syekh menjelaskan ada dua kelompok yang mereka salah atau tersesat dalam cara pandang mereka terhadap keindahan. Kelompok pertama, mereka mengatakan segala yang diciptakan Allah itu indah. Allah mencintai segala yang Dia ciptakan. Maka kata mereka, berarti kita pun harus mencintai seluruh ciptaannya. Enggak boleh kita membenci apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kelompok yang berkebalikannya, kelompok yang kedua adalah mereka mempunyai pendapat bahwasannya Allah mencela keindahan bentuk, kesempurnaan perawakan ataupun fisik, dan mereka juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kajian kali ini Syekh akan meluruskan dua pendapat yang kontradiktif tadi. Beliau mengatakan wa faslun nizai ayyuqal, dan untuk meluruskan dua hal yang bertentangan tadi itu, dua kelompok yang bertentangan tadi itu, maka perlu dikatakan al jamalu fis surati wal libasi wal hayati salah satu anwa'in, bahwasannya keindahan pada surah rupa, al libas pakaian, wal hayati dan juga penampilan itu salah satu anwa'in, terbagi menjadi tiga jenis. Minhu ma yuhmadu, yang pertama perhiasan atau keindahan yang terpuji. Wa minhu ma yudammu, dan yang kedua keindahan yang tercela. Wa minhu ma la yata'allaku bihi madhun wala dammun, dan jenis yang ketiga adalah perhiasan atau keindahan yang tidak mengandung pujian ataupun celaan. Kemudian beliau mulai merinci satu persatu. Fal mahmudu minhu ma kana lillah. Yang pertama, keindahan yang terpuji, keindahan fisik yang terpuji, kata beliau adalah keindahan yang ditujukan karena Allah. Wa a'ana ala ta'atillah, dan keindahan tersebut untuk membantu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Wa tanfidhu awamirihi, serta demi melaksanakan perintah-perintah Allah. Wal istijabatu lahu, dan juga untuk memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatajammalu lil wufudi, sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau akan menerima para delegasi, para utusan, beliau akan memakai pakaian yang indah untuk menyambut mereka. Wa huwa nadhiru libasi alatil harbi lil qital, ini senada dengan orang yang memakai alat peperangan dalam pertempuran. Walibasul hariri fil harbi wal huyala fihi, demikian pula orang yang memakai baju sutra dalam peperangan dan untuk menunjukkan keangkuhan dalam medan tempur tersebut. Fa inna dzalika mahmudun, maka keindahan model seperti ini adalah keindahan yang terpuji. Idza tadammana i'la'a kalimatillah,
Jika keindahan yang dilakukan tadi itu terkandung tujuan mengagungkan kalimat Allah, wa nasra dinahu, dan juga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, wa ghaidha aduwahu, dan dengan tujuan membuat murka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan model yang kedua, yaitu perhiasan atau keindahan yang tercela. Wal madmumu minhu, keindahan fisik yang tercela ialah makana lid dunya, yaitu segala keindahan yang ditujukan untuk tujuan duniawi, war riasati, dan juga untuk meraih kedudukan atau popularitas, wal fakhri wal khuyalai, demikian juga keindahan fisik yang lahir dari kesombongan dan keangkuhan, wat tawassuli ila syahawati, demikian pula keindahan fisik yang dijadikan sebagai sarana pemenuhan hawa nafsunya, wa ayyakuna huwa ghayatul abdi wa aqsa matlabihi, serta menjadi puncak cita-cita dan juga tujuannya. Fa inna katsiran minan nufusi laisa laha himmatun fi siwa dzalik, karena pada kebanyakan orang atau umumnya manusia, jiwa mereka sangat cenderung kepada keindahan yang tercela ini. Kemudian yang ketiga, wa amma ma la yuhmadu wa la yudammu, keindahan fisik yang tidak ada kaitannya dengan pujian dan celaan ialah fahuwa ma khala an hadainil qasdaini wa tajarrada anil wasfaini, ialah segala keindahan fisik yang terlepas dari dua tujuan dan juga dua sifat yang telah dijelaskan sebelumnya. Wal maqsudu, dan maksud atau kesimpulan, anna hadzal hadits syarifa mustamilun ala aslaini azimaini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah SWT maha indah dan Allah mencintai keindahan, mengandung aslaini azimaini, dua asas atau dua pondasi atau dua kaidah yang sangat penting, yang sangat agung. Fa awwaluhu ma'rifatun wa akhiruhu sulukun, yang pertama adalah ma'rifatullah, pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sulukun, dan yang kedua adalah suluk, perilaku hamba terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya. Fa yu'rafullahu subhanahu bil jamal, maka melalui dua hal ini Allah dikenal dengan keindahan, alladzi la yumathiluhu fihi syai'un, sebuah keindahan yang tidak ada bandingannya sama sekali. Wa yu'badu bil jamalil ladzi yuhibbuhu, dan Allah Subhanahu wa taala disembah dengan keindahan yang dicintainya, minal aqwali wal a'mali wal akhlaqi, baik berupa ucapan, perbuatan, dan juga akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Fa yuhibbu min 'abdihi ay yajammala lisanahu bisidqi, maka Allah Subhanahu wa taala senang jika hambanya memperindah lisan mereka, tutur kata mereka dengan kejujuran. Wa qalbahu bil ikhlasi wal mahabbati wal inabati wat tawakkuli, demikian pula Allah senang jika hambanya memperindah hatinya dengan keikhlasan, cinta, inabah, kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya, serta at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jawarihahu bit-ta'ati, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala senang jika hambanya memperindah anggota badan, anggota tubuh mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi digunakan
tubuhnya tadi itu untuk berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badanahu biidhari ni'amihi alaihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala senang jika mereka memperindah badan mereka dengan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan kepada mereka. Fi libasihi, di antaranya adalah dalam masalah pakaian mereka. Wa tadhiruhu lahu minal anjasi wal ahdathi wal awsakhi, yakni jika dalam masalah pakaian maka orang itu akan membersihkan pakaiannya dari najis, wal ahdas, demikian pula dari hadas-hadas, wal awsah, dan juga kotoran-kotoran, wasyu'ur al makruhah, demikian pula seorang hamba dia akan membersihkan rambut-rambut yang makruh dipelihara dari tubuhnya, rambut-rambut yang memang disunnahkan untuk dipotong atau dicukur dan seterusnya, maka kita lakukan sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khitani, dan hendaknya mereka juga berkhitan, wa taqlim al adfar, dan memotong kuku. Faya'rifahu bisifatil jamali, maka dengan begitu seorang hamba akan mengenal Allah melalui sifat-sifat keindahannya. Wa yata'arrafu ilaihi bil af'ali wal aqwali wal akhlaqil jamilati, kemudian seorang hamba tersebut dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ucapan, dengan segala perbuatan, dan juga akhlak-akhlak yang jamilah, yang mulia, yang indah. Kemudian di akhir ditegaskan kembali oleh Syekh, faya'rifuhu bil jamalil ladzi huwa wasfuhu, seorang hamba akan mengenal Allah melalui keindahan yang mana keindahan itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduhu bil jamalil ladzi huwa syar'uhu wa dinuhu, demikian pula seorang hamba dia akan beribadah, akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keindahan yang merupakan syariat dan juga agamanya, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajama'al haditha qa'idataini al-ma'rifata was-suluka. Jadi dalam hadis ini terkandung dua hal pokok yang ada, yaitu berupa dua kaidah atau dua pokok penting, yaitu ma'rifatullah dan juga suluk, pengenalan seorang hamba kepada Allah, pengenalan hamba terhadap Allah sebagai Tuhannya, dan juga bagaimana perilaku dia, suluk dia kepada Robnya tersebut, kepada Tuhannya tersebut. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa share kepada orang lain supaya manfaatnya semakin menyebar di tengah-tengah masyarakat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.